jamaah sekalian, kita melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Babnya adalah fadli du'afatil muslimin wal fuqara wal khamilin. Terjemah letterleknya adalah keutamaan orang-orang yang lemah, orang miskin dan orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Tapi ini bukan dalam konteks Anda disuruh menjadi miskin supaya dapat keutamaan, juga supaya Anda jadi orang yang lemah supaya mendapat keutamaan, bukan. Makanya kemudian terjemah yang lebih bisa dipahami dengan cara vernakularisasi adalah Islam adalah agama yang membela orang-orang lemah. Saya ingin awali dengan premis umum bahwa Anda diperintahkan memberikan zakat, sedekah, infak, dan yang sejenisnya. Itu artinya Anda disuruh menjadi orang kaya, teman-teman. Karena ketika Allah perintahkan tunaikanlah zakat, itu yang bisa memberikan zakat orang kaya. Maka pesan yang ada dalam perintah tunaikanlah zakat adalah jadilah kamu orang kaya supaya bisa zakat. Kalau ada orang miskin tidak mungkin memberi zakat, yang ada menerima zakat. Dan Anda lihat dalam Al-Quran dan hadis ada nggak perintah mintalah zakat, mintalah sedekah, mintalah bantuan? Nggak ada, teman-teman. Hadis penuh dengan perintah zakat, infak, sedekah supaya kita menjadi orang kaya, karena hanya orang kaya yang mampu melaksanakan perintah-perintah itu. Nah, perintah menjadi orang kaya itu juga mengandung perintah lain, yaitu bekerja keras. Karena supaya Anda menjadi orang kaya, Anda harus bekerja lebih banyak, lebih cerdas, lebih ulet daripada kebanyakan orang. Kalau orang bekerjanya misalnya 1 kilo, penghasilannya 1 kilo. Dan kalau Anda mau lebih banyak hasil atau uang yang Anda miliki, bekerjalah 10 kilo, 20 kilo. Sehingga Anda bisa memiliki hasil yang lebih banyak. Dari sini bisa disimpulkan bahwa perintah zakat adalah perintah Anda menjadi kaya, dan perintah kaya adalah perintah Anda bekerja keras, karena Islam menghendaki kekayaan itu diperoleh dengan kerja keras yang halal, bukan dengan cara yang zalim. Ini kalau Anda sepakati, maka semua kita harus berusaha menjadi kaya. Sebab kalau kita tidak kaya, rukun Islam yang bunyinya menunaikan zakat tidak bisa diamalkan. Yang kedua, bahwa realita yang kita dapati tidak semua bisa jadi orang kaya. Semua pengen kaya, tapi nggak semuanya bisa. Ada banyak alasan menjadikan orang tidak kaya. Pertama, mungkin dia cacat fisik. Orang yang memiliki difabilitas relatif tidak mampu beraktivitas sebagaimana orang lain yang tidak memiliki difabilitas. Ada orang pincang, tidak mungkin dia berlari dengan kencang sebagaimana orang yang tidak pincang. Ada orang pincang main futsal, kayaknya nanti dia harus main dengan sesama yang pincang, nggak bisa kemudian dengan orang normal. Ada juga orang yang tidak bisa kaya karena musibah. Sudah punya ternak yang banyak, kena pandemi, mati semua, langsung miskin. Atau dia punya aset properti, tiba-tiba kecurian, dan seterusnya. Ada juga yang pengen kaya tapi nggak bisa sekolah, karena syarat orang kaya adalah pinter. Atau syarat orang kaya adalah punya bapak kaya yang mati. Nggak begitu ya caranya ya. Ya pinter lah. Tiba-tiba dia tidak bisa sekolah gara-gara orang tuanya wafat, nggak ada yang biayain, tetangganya mau biayain, mereka juga pas-pasan. Akhirnya yang lain anak-anak sekolah SMP, SMA, kuliah, dia SD lulus langsung cari kerja serabutan.
teman-teman sekalian, walaupun agama menghendaki Anda kaya, tetapi realitanya tidak semua orang bisa kaya dengan banyak faktor. Atau orang yang sudah kaya atau pengen kaya tiba-tiba negaranya perang, nggak bisa bekerja, jadi miskin. Baik, dari sinilah kemudian hadirnya agama. Anda diperintahkan kaya untuk membantu orang-orang yang lemah, miskin, dan difabel. Sehingga yang kaya bisa bahagia dengan kekayaannya. Yang difabel juga bahagia karena banyak orang kaya yang membantu mereka. Ini agama kita nih. Anda harus tahu. Udah tahu sih sebenarnya kayaknya wajah-wajah santri sih ya. Instrumen ekonomi dalam Islam itu ada banyak dan semuanya untuk orang miskin. Zakat, sedekah, infak, fai, ghanimah, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wal rasul walidzil qurbah wal yatama wal masakini. Masakini itu loh. Wis, ada cowok keren, cowok masakini, bukan cowok miskin itu ya. Ada lagi namanya kafaroh, fakafarotuhu it'amu asyaroti masakini atau masakina. Kafaroh juga, dam juga sama, fidyah juga sama. Jadi banyak instrumen ekonomi dalam Islam itu diperuntukkan untuk orang miskin. Dari sini kita tahu betapa Islam sangat membela orang miskin. Sangat membela orang lemah. Karena Islam ingin semua orang bahagia. Saya ulang lagi kesimpulannya. Yang kaya bahagia dengan harta yang dia miliki, yang miskin bahagia karena orang-orang kaya di sekitarnya membantu mereka. Dan saya harus bilang teman-teman, Allah itu sangat sayang pada orang miskin. Maka kalau Anda pengen disayang pada orang miskin, tips yang pertama, jadilah orang miskin. Pasti disayang Allah. Yang kedua, jadilah orang kaya yang membantu orang miskin. Pilih mana? Anda pengen kayanya, pengen kaya yang bantu orang miskin. Jangan berhenti di situ. Nah kalau begitu, bekerjalah yang kuat. Setelah kuat bekerja, punya uang banyak, ingat ada orang miskin. Karena kekayaan kita tidak mungkin diperoleh tanpa bantuan orang lain, termasuk orang miskin. Saya kasih contoh, Anda bisa bekerja dengan baik karena rumah Anda ada yang ngurus. Kebetulan rumah Anda besar, sekitar 40 hektar, jangan kegedean ya. Rumah Anda misalnya 500 meter. Kalau Anda nggak punya pembantu, pagi-pagi Anda nyapu, habis nyapu ngepel, habis ngepel beberes dapur, Anda nggak bisa kerja. Anda bisa melakukan semua itu karena dibantu oleh banyak orang. Sehingga rumah Anda rapi, komplek Anda aman, itu semua ada banyak orang yang membantu. Maka patutlah bagi orang kaya untuk membantu orang lain dengan kekayaannya. Gitu ya. Baik. Di sini fadli du'afatil muslimin wal fuqara wal khamilin, jangan dipahami keutamaan orang miskin kita disuruh miskin. Salah. Miskin itu nggak usah disuruh. Miskin itu adalah pasif. Gak ada orang cita-cita Anda mau jadi apa kalau besar. Jadi orang miskin Pak. Syukur-syukur jadi fukoro. Fukoro kan miskin banget. Enggak ada cita begitu. Gak ada. Jadi bab ini diterjemahkan bab keutamaan membela, menolong orang miskin, orang lemah. Karena untuk membela orang miskin, orang lemah, Anda butuh motivasi, pahala. Sementara untuk jadi miskin nggak butuh motivasi, nggak ada motivasi satupun orang menjadi miskin. Saya insya Allah Pak pengen jadi difabel, pengen jadi difabel, mana ada. Jadi bab ini kan masalah penerjemahan teman-teman. Penerjemahan itu Anda melihat terlek, orang akan memahami kata per kata tapi nggak paham maksudnya. Atau Anda pahami, Anda terjemahkan secara vernakularisasi. Maksudnya apa sih? Bab keutamaan menolong dan membela orang-orang lemah, orang miskin, dan orang-orang yang tertimpa bencana gitu. Baik,
Kita baca ayatnya. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sabarlah dirimu untuk selalu membersamai orang-orang yang selalu berdoa pagi, siang, sore, malam. Pertanyaan, siapa orang yang doanya banyak dan khusyuk? Apakah orang kaya atau orang miskin? Kencang banget jawabnya miskin. Anda itu sholat duha 2 rakaat kalau lagi normal. Kalau nggak punya duit 4 rakaat, 8 rakaat. Anda tahajud 2 rakaat nggak pakai doa, yang penting absen tahajud kalau lagi sehat dan punya duit. Kalau ada cicilan yang jatuh tempo atau lagi butuh uang, itu tahajud Anda lama, ngalahin terawih teman-teman. Ini orang tahajud kok lama banget, nggak bisa habis. Ya Allah, sujudnya nggak bangun-bangun. Ya Allah, ketiduran. Saking khusyuknya sholat ketiduran. Maka orang-orang yang berdoa selalu, ini orang-orang yang nggak ngapa-ngapain. Ingat, orang miskin itu dari kata sakana, tenang. Orang miskin itu nggak kemana-mana, di situ aja. Orang kaya itu yang kemana-mana. Kemarin kok nggak kelihatan kemana? Oh, saya lagi ke New Zealand. Ngapain? Beli es krim. Oh, tapi minggu lalu juga nggak kelihatan. Iya, diajak sama temen ke Amerika. Ngapain? Nyari KFC lah. Minggu depan ada di mana rencana? Ada di rumah, tapi 2 minggu lagi sih rencana saya mau ke Arab kayaknya. Ngapain? Panen korma gitu. Loh, Anda bisa begitu kalau duit banyak. Orang kaya itu melakukan itu. Kadang-kadang nggak masuk akal gitu. Maka orang miskin tuh tenang. Karena tenang, gak banyak yang dikerjain, sempat doanya lama. Ya da'una fi'il madhi mudhari, doa mulu. Ya Allah, kalau rezekiku di langit turunkanlah, kalau rezekiku di bumi keluarkanlah, kalau jauh dekatkan, kalau dikit banyakin, kalau di kantong orang pindahin. Ini yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi. Lah orang kaya pagi kena macet jalan ke kantor, sore masih bertemu dengan klien di kafe. Kapan yad'una rabbahumnya? Anda nggak perlu disuruh Allah untuk bersama orang kaya karena enak. Anda nggak perlu ayat Al-Quran untuk bersama pejabat karena asyik. Tapi bersama orang miskin, sama-sama lapar, ketika makan, yang traktir bukan orang miskin, Anda. Bersama pejabat, kalau lapar, yang traktir siapa? Pejabat. Gitu nggak sih? Saya nggak tahu juga sih. Kayaknya gitu ya. Yuridu nawajhah. Dan ketika dia berdoa, pasti karena Allah. Ketika dia umroh, pasti karena Allah. Orang miskin itu ikhlasnya gampang. Sholatnya gampang, khusyuk. Kalaupun ada kesempatan umroh, misalnya dapat hadiah umroh gara-gara minum apa tuh, air botol mineral, pasti buka tutupnya hadiah umroh, itu pasti khusyuk. Nggak akan sempet belanja ke Balat, nyari ali murah, nyari bakso, nggak bakal, nggak ada duitnya. Yang bisa begitu kan orang-orang yang tidak miskin. Ketika umroh, listnya banyak banget, udah buka just tip juga lagi. Ibu-ibu, saya kebetulan besok minggu depan mau umroh, ada yang mau just tip daging onta nggak? Orang makanya sangat disayang Tuhan tuh kayak gini ya, pasti banyak pikirnya, banyak apanya gitu ya. Wala ta'du ainaka anhum, jangan kau palingkan matamu. Anda tidak perlu ayat untuk senang kumpul orang kaya, saya jamin. Tidak perlu ayat untuk kumpul bareng pejabat, saya jamin. Anda ketemu orang kaya, pengajian, jamaahnya artis-artis terkenal, itu pasti tempatnya enak, ada AC-nya. Kalau hujan, tenang dalam ruangan, tambah sejuk. Tapi kalau kemudian tidak seperti itu, jamaah pengajian di musola, yang karpetnya itu dilem, kita nggak tahu nih karpet warna hijau apa coklat. Gara-gara saking lamanya itu, ini kayaknya coklat jadi hijau, atau hijau luntur jadi coklat. Kita udah nggak tahu tuh betapa banyak tai cicak yang jatuh dan hancur lebur bersama karpet itu, karena nggak ada vakumnya.
Lah kalau masjid ini kan di vakum, disedot semua lah. Dia nyedot siapa? Tiba-tiba hujan bocor mati lampu. Ngajar. Anda butuh ayat untuk mau. Anda butuh ayat untuk hadir ngajar tanpa mikirin upah. Asik ngajar. Yang diajar siapa? Gak tahu saya tuh. Pokoknya datang aja ngajar. Tapi kalau pejabat, baru mulai saja. Yang terhormat Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Menteri, Bapak artis-artis, Ibu artis-artis. Akhirnya azan. Belum mulai pengajian baru yang terhormat doang. Orang banyak semua dihormatin. Anda akan, bukan berarti Anda nggak boleh ngajar mereka, tapi Anda nggak butuh ayat untuk bersama mereka gitu. Yang butuh ayat itu adalah ini, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Yang gak kalah penting adalah ketika kita membersamai orang-orang yang seperti ini, yang sebenarnya pengen lebih kaya, lebih berkecukupan tapi nggak mampu, Anda akan merasa syukur yang sangat besar. Saya punya komunitas tunanetra teman-teman. Ini saya cerita betapa bahagianya saya bersama mereka. Karena saya yakin nanti di akhirat sudah pasti masuk surga itu. Sabarnya banyak. Anda tahu saya kalau datang itu ngajar, pakai jaket motor yang udah apek. Lalu saya senderan. Kok nggak pakai baju koko pak? Nggak ngelihat? Jamaahnya nggak ngelihat. Terus saya senderan. Jamaahnya mah di sana, saya senderan di sini. Mereka nggak ngelihat. Terus apa motivasinya? Motivasinya adalah saya bahagia berkesempatan dengan orang yang disayang Allah. Terus mikir apa? Mikir saat itu, Tuhan, ternyata saya punya mata. Mahal banget. Mahal banget. Saya naik motor karena mata, naik mobil karena mata. Tapi ada orang yang kau takdirkan dari awal sampai wafat nggak tahu warna itu apa, nggak tahu benda bentuknya apa. Dari situlah kemudian muncul kebaikan baru, bersyukur. Wah, asik. Apakah ngarepin duit? Enggak. Nggak bisa ngarepin duit dari mereka. Terus apa? Yang ada Tuhan yang sudah kau kasih, saya sudah cukup kok. Sangat cukup. Bahkan yang sekarang di kantong misalnya uangnya tiba-tiba habis, nggak ada masalah Tuhan. Karena masih ada tangan, masih ada mata, masih ada jantung. Kira-kira gitu ya. Anda perlu ayat ini. Percaya sama saya. Sekarang saja Anda masih menikmati bersama orang-orang itu. Kalau sudah circle Anda berubah, udah ngerasa nyaman. Ustazah, kita pengajian depan itu kayaknya di tempat Ibu Anu. Oh, di mana itu? Kebetulan Ibu Anu punya villa di Bandung. Nanti kita 2 hari di sana. Ustaz dijemput ya? Baik. Pakai apa? Odong-odong ya. Nyampe Anda itu. Dia pasti jemput pakai mobil. Kalau jamaah yang lain, Ustaz jangan lupa pengajian rutin awal bulan hari Minggu di musola. Oh iya, musolanya udah diganti karpetnya? Belum, masih coklat semi abu-abu. Atau abu-abu semi coklat. Baik, Allah memberikan ayat ini supaya kita bahagia apapun kondisinya. Yang kaya bahagia dengan kekayaannya, yang miskin bahagia karena orang kaya. Disuruh Allah membantu. Allah nggak mungkin bantu orang miskin lalu dikasih bantuan langsung dari Tuhan. Nggak mungkin. Masa kemudian ketok pintu, Assalamualaikum, ini paket kata malaikat dari Allah untuk bulan ini. Nggak bisa. Lalu malaikat datang ngedata orang miskin di kampung. Nggak bisa. Allah membantu orang miskin dengan cara menyuruh Anda bekerja keras supaya kaya. Setelah kaya, bantulah orang miskin. Tuh Allah, ya Allah, baik banget Allah.